Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Hedi Kuswandi, Sarjana Teknik, Guru Teknik Pengecoran Logam SMKS Industri Logam Situraja Sumedang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1, mahasiswa di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMKS Industri Logam Situraja Sumedang. Pada pembelajaran hari ini, saya laksanakan pada kelas 12A pada materi pengosongan sisa cairan logam dan pengembalian ledal sesuai pos. Berikut video ujian kinerja saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Hari ini sehat semua? Selamat pagi. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul lagi di kelas dalam pembelajaran mata pelajaran teknik pengecoran manual. Gimana pada hari yang cerah ini? Tidak ada kendala, masalah dan sebagainya. Alhamdulillah. Baik. Ya. Alhamdulillah. Barangkali di antara kalian ada yang tidak masuk? Apa cek dulu absennya? Siapa saja yang tidak masuk pada hari ini? DDA Malu. Kenapa? Sakit. Kemudian Aceh, apa? Andika? Siapa lagi? Ade Reja, apa? M Dwi? M Dwi apa? Siapa lagi? Tidak ada? Murid yang hadir dari 27 siswa ada 21 siswa. Sebelum melakukan proses pembelajaran supaya kita pembelajaran bisa berjalan dengan baik ya, dengan lancar, selalu ada di lingkungan Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalian berdoa masing-masing didalawati dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar, mari kita membaca doa dalam untuk masing-masing beramal. Selesai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan masuk kepada materi pembelajaran dalam KD kompetensi dasar 312 ya, yaitu proses pengosongan sisa cairan logam dari ledal ya, dan kemudian pengembalian ledal ke tempat semula. Sebelumnya dari pembelajaran kali 3.10, 3.11 ya, itu berurut ya. Sekarang ke 3.12 pengosongan sisa cairan logam dan pengembalian ledal sesuai pos ya. Alhamdulillah ya, bisa berkumpul ya di tempat ini dengan baik ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat kita limpahkan ke Kanjeng Nabi semoga kita diberikan kelancaran. Pada pembelajaran ini ya, pengosongan sisa cairan logam dan pengambilan ledal sesuai pos. Dari sini kita akan menggali permasalahan yang ada pada materi ini ya. Apa saja yang harus kalian perhatikan ya pada saat pengosongan ini? Tentu di sana banyak hal yang harus kalian pahami, cari, perhatikan apa saja yang menjadi masalah, sehingga nanti menjadikan
bahan diskusi kalian ya. Kalian analisis, evaluasi, nanti kita dilanjut dengan diskusi kelompok masing-masing. Dan pada pembelajaran ini Bapak nanti akan memberikan tujuannya, kemudian prosesnya kita itu belajarnya, kemudian kita memakai media ini ya, media PowerPoint, dan Bapak nanti akan tampilkan gambar ya, kemudian video ya. Nah, kalian simak dengan baik. Nah, kemudian dari sana Bapak akan membagikan LKPD. Nah, LKPD tersebut kalian didiskusikan, dianalisis ya permasalahannya, evaluasi, kemudian disimpulkan dan dibahas masing-masing kelompok ya ke depan perwakilan orang. Selanjutnya kalian kembangkan dan komunikasikan dengan kelompok kalian, dan kemudian simpulkan ya dari hasil LKPD sebelum dikumpulkan. Dan selanjutnya Bapak akan menyimpulkan, mereview dan merefleksi. Kemudian selanjutnya akan memberikan kuis untuk penilaian. Nah, penilaian yang akan Bapak lakukan di sini adalah dari segi aspek sikap kalian, kemudian pengetahuan kalian dan keterampilan kalian. Baik, kita lanjut saja ya. Dari pengosongan sisa cairan logam ini, lanjut ke ini yang judul ya. Silakan. Pengosongan sisa cairan logam dan pengembalian medal sesuai pos. Maksudnya apa ini pengosongan? Barangkali di antara kalian. Nah, ini pengosongan ini adalah ledel ya. Pada saat ledel dituangkan kan nanti ada sisa ya. Nah, sisa itu harus bagaimanakan? Sebelum kita lanjut ke ini, dibersihkan. Sesuai pos. Nah, pos ini apa? Ya. Prosedur operasional standar. Nah, kita lanjut berikutnya. Nah, di sini yang kita bahas ini adalah pada kompetensi dasar menerapkan cara pengosongan dan pengembalian lader sesuai pos pada KD 312 ya. Nah, kemudian itu pengetahuan dari segi kognitif, dari segi keterampilan. Nah, 412 kalian itu melakukan pengosongan dan pengembalian lader sesuai pos. Jadi tujuan yang diharapkan dari pembelajaran ini nanti kalian itu bisa satu menjelaskan pentingnya pengosongan cairan logam dari dalam medal. Kedua, menjelaskan proses pengosongan cairan logam dari dalam medal. Ketiga, menerapkan pengambilan medal sesuai pos. Nah, yang berikutnya adalah melakukan pengosongan dan pengambilan medal sesuai pos. Nah, di sini ada diagram alir ya. Itu mungkin kalian sudah pada tahu semuanya dari sebelumnya ya, bahwa proses pengecoran logam itu dimulai dari bahan baku ya. Bahan baku itu ya, kalau bahannya logam kita ada pero atau non pero ya. Kemudian ada proses peleburannya yaitu tungku. Kemudian ada peralatannya lainnya yaitu ledel ya. Nah, di sini nanti akan kita gunakan ledel untuk dilakukan proses penuangan. Nah, sebelumnya itu kita sudah mempersiapkan pola dan cetakan ya. Yang nantinya cetakan tersebut, pola tersebut dimasukkan ke dalam cetakan, baik cetakan pasir ataupun cetakan yang lainnya atau cetakan logam ya. Kemudian cetakan yang sudah kosong itu dituangkan cairan logamnya dengan menggunakan ledel. Tentunya cairannya dari tungku ya atau tanur. Kemudian dilakukan pembongkaran setelah dingin dan dibersihkan, hasilnya produk. Nah, itu barangkali ini sudah pada mengerti. Nah, di sini coba simak dari gambar tersebut, kalian bisa menyimak
menghasilkan gambar yang nomor 1 itu maksudnya apa? Zoom. Ya. Ini pengosongan ledol. Nah, ini paling tepat ya, karena sesuai dengan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang ada siswa dua sedang melakukan apa? Ya? Proses pengosongan cairan logam. Pengosongan cairan logam. Baik. Nah, setelah kalian lihat sedemikian rupa bahwa kalian telah mendekati ya, bahwa di sini terlihat bagaimana proses pengosongan cairan logam. Ya. Hampir mirip dengan penuangan, tapi kalau penuangan itu ke dalam cetakan yang produkcor, benar-benar produkcor. Kalau misalkan cetakan pengosongan ya, itu sistemnya sama, penuangan cairan logam, tapi ke dalam cetakan. Nah, kita simak saja video berikut. Pelajari video berikut. Ya, itu video proses pengecoran pero ya. Itu sesudah melewati proses penuangan, nah pada akhirnya itu adalah proses pengosongan. Di sini Bapak akan tunjukkan, ini ada simulasi ya, ada simulasi. Di sini ada contoh ledol ya, maka pada tempatnya ini ledol jenis ledol pecinuk ya, ledol gayung ya. Pecinuk atau gayung. Ya, walaupun ledol itu banyak macamnya ya, ada yang keren ya, ada jenis monorel, ada jenis garpu dan sebagainya. Nah, kemudian ini ada simulasi tanur ya. Kemudian ini ya cetak ingot ya. Ini untuk menuangkan cairan, sisa cairan dari dalam ledol ya, setelah melakukan penuangan pada cetakan. Nah, contohnya ini ingot hasilnya gitu, ya. Karena ini maksudnya supaya tidak mubah, jadi nanti bisa didaur ulang, dimasukkan lagi ke dalam campuran sebagai bahan lagi. Cuman sudah ditentukan kandungannya berapa, karena pada saat kita melebur lagi mungkin ramuan kandungannya akan berbeda, makanya ini harus bersih ya. Dari ini harus bersih. Setelah melakukan penuangan kan masih ada sisa sebagian. Nah, lakukan ke cetakan ingot. Kemudian dikembalikan ke tempat semula. Nanti kalian di dalam kelompok kalian memperhatikan dari gambar tersebut ya. Dari video yang kalian tadi lihat, bisa kalian gali ya permasalahan apa yang ada dalam gambar tersebut tentang pengosongan cairan logam. Nanti didiskusikan dan dianalisis, dievaluasi ya. Kemudian ini dikomunikasikan ya dan dipresentasikan. Pada dasarnya fungsi dari cairan logam itu kenapa harus kosong? Fungsi pengosongan cairan logam itu pada dasarnya harus ya digunakan karena untuk supaya selanjutnya bersih ya, tidak campur lagi dengan cairan yang selanjutnya. Nah, apabila masih ada yang tersisa kan atau menempel pada dinding ledol, berarti akan memberi campuran logam pada penggunaan ledol berikutnya. Seandainya bahan yang digunakan sama dengan sebelumnya memang tidak masalah, tetapi bila jenisnya berbeda maka kemungkinan akan rusak yang selanjutnya. Nah, cara pengosongannya ini sesuai pos ya, prosedur operasi standar. Tuang sisa cairan tersebut ya, tuang sisa cairan tersebut ke dalam cetakan ingot. Tuang secara perlahan jangan sampai tumpah pada saat cairan habis ya. Catat jumlah ingot yang dicatat, kemudian ditandai dan sebagainya. Kemudian dikumpulkan dan disampaikan dilaporkan. Dan selanjutnya ada cara pengembalian. Nah, bagaimana cara mengembalikannya? Ya. Kalau sudah benar-benar bersih,
ada kalanya sebagian yang diservis dan sebagainya kembalikan ke tempat semula, ya, tempat ledel semula. Seperti Bapak tadi menempatkan ke tempat semula untuk ledel jenis penciduk, ya. Nah, seperti ini. Kalau jenis ledel kren seperti ini, nah ditempatkan di tempat yang semula tempatnya, tempat di mana dia posisinya sudah bersih, sudah bagus, sehingga pada saat proses berikutnya tinggal ngambil aja, ya, sudah diperiksa. Yang tadi penuangannya dengan ledel apa? Tadi? Ya. Apa? Keren. Yang lain? Tombol. Nah, kira-kira yang mana yang benar? Yang keren. Ya, betul. Itu adalah jenis keren. Ya, yang tadi Bapak sebutkan itu kerennya sama. Jadi diputar. Nah, sekarang kita yang jenis gayung atau penciduk. Nah, bagaimana cara menumpangkannya? Nah, ini contoh cara. Ya, bisa dipahami? Nah, yang tadi, yang ini silakan kalian gali permasalahannya, silakan. Ya, cari permasalahan sebanyak mungkin. Apa yang harus diperhatikan pada saat pengosongan cairan logam pada ledel, ya, dan pengembalian ledel sesuai pos. Nah, begitu Bapak akan membagikan LKPD ke tiap-tiap kelompok yang telah dibentuk, ya. Mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti kalian diskusikan sesuai dengan tata cara pengisian LKPD tersebut. Ada beberapa yang kalian simak, ada pertanyaan dan membuat pertanyaan. Nanti kita ke depan perwakilan dua orang siswa untuk melakukan presentasi. Ini untuk kelompok 1. Ini 21 dibagi 4, 5. Ada 6, ada yang 6, ada yang 5. Silakan diskusikan masing-masing kelompok. Dan pada akhirnya kalian simpulkan. Nanti presentasikan ke depan. Beri waktu 15 menit. Buku literaturnya pakai, ya. Baik, selesai? Ya, setelah kalian diskusikan dari berbagai data, sudah ada literatur dan sebagainya, sudah selesai semua. Saatnya kalian menginformasikan kepada rekan-rekan kalian. Nanti untuk sementara kesimpulannya kalian presentasikan di depan kelas, ya. Baik, Bapak akan coba. Silakan kelompok 4 mempresentasikan hasil karya kalian di depan kelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengembangan ledel. Fungsi pengecoran cairan logam dari dalam ledel adalah ledel harus siap digunakan dan dalam keadaan bersih. Apabila masih ada yang tersisa atau menempel pada dinding ledel, berarti akan memberikan campuran logam pada penggunaan ledel berikutnya. Kedua, lakukan penuangan sisa cairan logam ke dalam cetakan semut. Lakukan penuangan secara perlahan, jangan sampai tumpah, serta pastikan cairan habis. Ketika membaca prosedur pengurangan, pembersihan dan
perawatan dalam, mencatat hal-hal penting. 4. Dalam kacamata, masker, apron, sepatu safety, handphone, sarung tangan, handbag. Apakah ada yang ditanyakan? Bahwa perawatan cara pengembangan bahwa perawatan cara pengembangan Ya, kali ini saya akan mempraktekkan. Pertama-tama kita memakai APD dulu ya. Apa pertanyaannya benar yang kelas? Coba peralatan cara pemberian legal yang benar sesuai pos dengan pengelompokan APD. Apakah ada yang kurang? Yang bertanya tadi gimana? Ya, ya dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Dari kelompok 4 telah memaparkan kesimpulan dan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Selanjutnya untuk kelompok berikutnya, Bapak silakan kelompok 3. Ya, kelompok 3. Bagus ya yang tadi. Kita pause dulu ya kalian. Mulai kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Fungsi pengolahan cairan logam dari ledal. Fungsi untuk mempersiapkan ledal pada proses pendoangan selanjutnya, maka diharapkan ledal setelah dipakai harus dikosongkan dari sisa cairan dalam keadaan bersih. Cara pengosongan cairan logam dari dalam ledal: tuangkan sisa cairan logam dari ledal ke dalam cetakan ingot secara perlahan sampai habis. Tandai jumlah ingot yang dituangkan. Kembalikan ledal ke tempat semula. Kemudian setelah dingin, bongkar cetakan pasir ingot. Pengosongan sisa cairan logam dari ledal sampai bersih. Periksa kondisi ledal agar ledal siap pakai dan aman digunakan. Mengembalikan dan menyimpan ledal pada tempat semula. Lapor pada pemohon ledal telah bersih dan aman untuk dipakai selanjutnya. Macam-macam APD yang harus diperhatikan pada saat melakukan pengosokan cairan logam pada ledal: kacamata, helm, masker, apron, dan sepatu safety. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang bertanya dari masing-masing kelompok? Ya. Apa yang dimaksud dengan ledal? Ledal adalah tempat penampungan sementara, tempat penampungan cairan logam sementara sebelum cairan logam dituangkan ke dalam cetakan. Ada lagi yang ditanyakan? Bagaimana cara penggunaan helm pada saat pemasangan cairan logam? Ya, pertanyaannya menggunakan ya. Jadi ada satu APD yang digunakan. Gimana? Ya. Silakan. Satu APD helm, bagaimana cara menggunakan helm? Ya, ini adalah helm yang standar sesuai dengan bawah. Lalu saat mau melakukan pengosongan cairan logam, kaca helm harus tertutup agar wajah terhindar dari panas cairan logam. Cukup sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Dari kelompok 3 yang diperagakan oleh Tri
ranking ya. Bagus ya presentasinya. Kita kasih aplaus. Berikutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 tentang fungsi pemosongan cairan logam dari dalam ladang. 1. Ladang harus siap digunakan berikutnya dalam keadaan bersih. 2. Jangan membiarkan sisa cairan logam pada ladang tersebut. 3. Ladang harus kosong dari sisa cairan logam setelah proses penuangan agar ladang bisa dipakai pada proses penuangan berikutnya. 2. Cara pemosongan cairan logam dari dalam ladang. 1. Lakukan penuangan sisa cairan logam ke dalam cetakan imot secara perlahan. Jangan sampai sisa cairan logam pada ladang habis. 2. Catat jumlah imot yang dituang dan ditandai. 3. Bongkar cetakan imot. 3. Bongkar cetakan pasir imot. 3. Cara pengembalian ladang sesuai pos. A. Membaca prosedur operasional standar. B. Memeriksa kondisi ladang agar ladang siap pakai dan aman digunakan. C. Mengembalikan dan menyimpan ladang yang siap pakai pada tempat semula. D. Lapor pada Tolman bahwa ladang telah dibersihkan dan disimpan pada tempatnya sesuai SOP. 5. Macam-macam yang digunakan. Macam-macam APD yang digunakan. 1. Helm, 2. kacamata, 3. masker, 4. apron, 5. sepatu safety. Apakah ada yang ditanyakan? Oh, peranggapan pemakaian APD. Oh, APD-nya semua. Ya, silakan. Nah, Yang pertama, pembahasan semuanya. memakai apron terlebih dahulu. Ya. Oh, yang kedua, memakai penutup telinga terlebih dahulu. Ya. Ya, yang ketiga, memakai respirator. Oh, yang kelima, sarung tangan lagi sebelah kanan. Inilah memakai APD yang lengkap. Apa ada yang ditanyakan lagi? Oh, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, bagus ya kelompok 2 ya. Ya. Yang diperagakan oleh Agus dan Darus. Silakan yang selanjutnya, yang terakhir nih. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Fungsi pemosongan cairan logam dari dalam ledel. Pada dasarnya ledel harus siap digunakan berikutnya dan dalam keadaan bersih. Apabila masih ada tersisa atau menempel pada dinding ledel, berarti akan menjadi campuran logam pada penggunaan ledel berikutnya. Seandainya bahan yang digunakan sama dengan sebelumnya memang tidak masalah, akan tetapi bila jenisnya berbeda maka kemungkinan akan merusak komposisi cairan yang baru dan tidak dapat digunakan, terutama bila mengandung unsur-unsur paduan tertentu yang bisa berbeda. Cara pemosongan cairan logam dari dalam ledel. Tuang sisa cairan logam ke dalam cetakan imot, tuang secara perlahan. Catat jumlah imot yang dituang. Siapkan kapur tulis untuk menandai imot. Apabila imot sudah kering atau beku, bongkar cetakan pasir imot, kumpulkan imot dan beri tanda nama bahan, jumlah dan berat secara lengkap. Simpan imot berdasarkan kelompok jenisnya dengan benar. Cara pengembalian ledel sesuai dengan pos. Membaca prosedur pemosongan, pembersihan dan perawatan ledel, mencatat hal-hal penting dalam pemosongan, pembersihan dan perawatan ledel, periksa kondisi ledel, kembalikan dan simpan ledel yang siap pada tempat yang telah ditetapkan. Lapor pada Tolman pada ledel dibersihkan dan disimpan pada sesuai SOP. APD yang digunakan, helm, kacamata, masker, apron, dan sepatu safety. Apakah ini digunakan? Ya. Nah, mengapa t-shirt logam dari pengadil harus digosokkan dan dibersihkan? Pedal harus siap digunakan berikutnya dan dalam keadaan bersih. Apa ada lagi? Ya, bukan pada bagian ledel yang harus dibersihkan.
Kalau yang itu membersihkan beserta penggunaan APD yang lengkap. Baiklah, ada banyak data yang harus diperhatikan terlebih dahulu untuk anak keadaan terutama pada bagian dalam dada pada minggu ini. Misalkan pada bagian dalam dada harus terbebas dari kandungan air agar tidak merusak komposisi aliran logam berikutnya. Dan Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bagus. Kelompok 1 ya. Tadi memaparkan kesimpulannya. Silakan dari hasil kesimpulan tiap kelompok, kemudian masukkan dari kelompok lain, ya. Kalian evaluasi, ya. Silakan evaluasi dulu, ya. Analisis evaluasi, kemudian diperbaiki kesimpulannya sebelum dikumpulkan. Waktu silakan 3 menit. Sudah selesai? Silakan dikumpulkan Pak. Kelompok 1 sudah beres? Ya. Kelompok 1 sudah. Ya, alhamdulillah pengisian LKPD sudah selesai. Dari yang kalian tadi diskusikan, kalian bisa menyimpulkan ya. Jadi permasalahan apa sih dari gambar, video serta yang diberikan dalam LKPD itu? Satu apa yang jadi masalahnya tadi? Ya, penggunaan APD. Ya, referensi APD, penggunaan APD ya, itu menjadi yang harus diperhatikan. Yang kedua, fungsinya ya. Karena fungsi dari pemasangan itu untuk apa? Supaya pada dasarnya kan legal harus benar bersih pada saat digunakan untuk sebelumnya. Selanjutnya ya. Nah, yang ketiga adalah caranya. Jadi permasalahan yang harus perhatikan pada saat cara pengosongannya harus bagaimana gitu. Nah, nanti tadi kan dituangkan ke dalam cetakan not sampai habis, kemudian dibersihkan. Yang lainnya satu lagi ya pengembalian modal. Nah itu ya sesuai dengan kesimpulan kalian tiap kelompok. Nah alhamdulillah kalian itu sudah bisa melengkapi ya. Baik, di sini Bapak akan menambahkan lagi ya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa satu, pemakaian APD. Perlengkapan APD wajib digunakan pada saat pengosongan cairan logam ya. Dan pengembalian legal agar terhindar dari bahaya dan risiko kerja. Yang kedua, APD adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi kita ya, dari berbagai bahaya dan sebagainya. Kemudian mengisolasi tubuh. Ya. Yang kedua adalah fungsi. Ya. Fungsi dari pengosongan cairan logam itu satu, pada dasarnya legal harus siap digunakan. Ya, untuk berikutnya dalam keadaan bersih. Nah, apabila tidak bersih masih menempel itu akan merusak cairan yang akan yang selanjutnya. Biasanya peleburan itu tidak sama ya paduannya. Jadi racikannya atau ramuannya untuk coran ini beda kan, berikutnya pasti beda lagi ya. Simpulan yang berikutnya, nah cara mengosongkannya. Nah, sesuai dari yang kalian tadi simpulkan, bagaimana cara mengosongkannya? Ini sesuai SOP, POS ya. Tuang sisa cairan secara perlahan ke dalam cetakan ingot sampai cetakan ingot benar-benar dituang, ditandai ya. Kemudian setelah dingin dibongkar ya, dan ditimbang serta dilaporkan ke volumen ya. Ya, itu uraian dari
mudah ya. Nanti kita langsung delay. Silakan dalam waktu 15 menit ya. Ada yang sudah? Baik, Bapak periksa dulu ya. Kita baik. Ini ada nilai sementara, nilai asli ya. Bapak akan bacakan dulu hasilnya ya. Sebelum nanti ini direkam. Darus 60, Erni 85, Tridewi 90, Gunawan 100, Ariandi 60. Ya, alhamdulillah nilainya pada bagus ya. Ada yang paling tinggi yaitu 120. Ada yang paling rendah 60. Untuk hari ini pembelajarannya alhamdulillah kita sudah selesaikan dengan baik. Untuk itu Bapak ingin merefleksi ya dari hasil pembelajaran kalian. Kalian setelah melewati diskusi ya, kemudian kuis, dan adanya menyimak video permasalahan-permasalahan kalian ya, mengintegrasikan tempat, mengamati ya, mengumpulkan data, menyimpulkan ya. Dan tadi kalian presentasi menginformasikan, kemudian hasil presentasi kalian menganalisis ya, menganalisis dan dievaluasi ya. Alhamdulillah hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Bapak akan merefleksi ya, diantaranya apa yang kalian dapat dari pembelajaran ini. Silakan Pak. Mengetahui fungsi dari pemasangan label. Yang lainnya? Ya, Franky. Mengetahui cara penggunaan label yang benar. Ya, mengetahui cara penggunaan label yang benar. Pada intinya semua sama ya. Kemudian apa yang belum kalian pahami coba? Ya. Proses pembongkaran cetakan ingot. Proses Pembongkaran pembongkaran cetakan ingot. Nah, karena pada proses pembelajaran ini hanya sesi tingkat KD 312 itu mengosongkan dan mengembalikan label. Nah, tadi mengosongkannya itu menuangkan ke dalam cetakan ingot. Nah, selanjutnya untuk sesi berikutnya, materi berikutnya adalah membongkar cetakan ingot ya. Untuk belum kita pelajari, mudah-mudahan bisa kita pahami dalam pembelajaran berikutnya. Bagus untuk Nita, untuk Franky, kemudian Ari dan Gunawan. Ya, nanti dikasih reward ya. Untuk itu karena waktu ya tidak kita sudah cukup, bahkan pembelajaran pun alhamdulillah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Kita selesai pada hari ini ya, alhamdulillah lancar, kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan Pak, berdoa dipimpin oleh, untuk terakhir dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa selesai. Ya, untuk itu sebelum Bapak menutup, nanti untuk sesi berikutnya kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi inspeksi pengujian logam untuk pembelajaran minggu depan ya. Bapak tutup ya.